Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif fitnatul qabri wa na'imuhu wa adzabuhu. Fitnah kubur wa na'imuhu wa adzabuhu, dan azabnya. Fitnatul qabr adalah su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat kepada si mayyit. Adapun nikmat kubur adalah balasan terhadap kebaikan yang dilakukan oleh si mayyit. Adapun azab, balasan terhadap keburukan yang dikerjakan oleh si mayyit. Jadi beda antara fitnah kubur dan nikmat kubur atau azab kubur, beda ya. Fitnah kubur maknanya su'alul malakain. Ingat baik-baik. Fitnah kubur adalah su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat tersebut. Itu disebut dengan fitnatul qabr. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Pada hari itu atau neraka itu, yu'raduna 'alaiha, ditampakkan ya, di barzah, ghuduwan wa asyian, di pagi hari dan di sore hari. Ini balasan untuk Fir'aun dan bala tentaranya. Setiap hari, di pagi hari dan di sore hari, mereka ditampakkan neraka sebagai bentuk azab untuk mereka. Jadi mereka sudah merasakan melihat neraka setiap hari saat ini, di pagi hari dan di sore hari, sebagai bentuk azab. Sebelum mereka masuk ke dalam neraka, mereka sudah diperlihatkan dulu neraka. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti ketika terjadi hari kiamat, pada hari yang nanti hari kiamat terjadi, adkhilu ala fir'aun, kata Allah Azza wa Jalla, masukkan ala Fir'aun. Al di sini bukan maknanya keluarga ya. Akan tetapi maknanya adalah pengikut Fir'aun dan orang-orang yang mengimani Fir'aun. Asyaddal azab, kepada azab yang sangat perih. Lafaz alu itu punya banyak makna. Di antaranya adalah man hurima alaihi sadaqah, orang yang diharamkan sedekah. Terkadang lafaz al itu bermakna ahl, alu fulan, itu keluarga si fulan. Ini qarabatuhu, kerabat dia. Terkadang lafaz alu itu bermakna al-mutabi'una lahu, para pengikutnya atau tabi' ya, orang-orang yang mengikuti seseorang, itu disebut dengan al. Ketika ada lafaz
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Kadang sebagian para ulama menafsirkan wa ala alihi. Alihi itu mencakup semua orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jelas? Ini disebutkan antum kalau mau rujukan yang mudah yang Anda sebutkan tadi. Syarah Aqidah Wasithiyah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau mau yang lebih lengkap, antum bisa lihat Jala'ul Afham karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi fadhil salati ala khairil anam. Namun yang Anda baca ini tadi Syarah Aqidah Wasithiyah Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan lafaz al, ada ayat ini tadi beliau bawakan. Murajaah sebelum ya. Wa yauma taqumus saah. Wa yauma, dia tidak ditanwin ya. Taqumus sa'ah sebagai apa dia Abdul Razzaq lafaz wa yauma, kenapa enggak wa yauman? Dzaraf zaman tapi kan bisa dia yauman. Yang ingat ya, murja pagi seperti ini bahasa Arab itu langsung antum simpankan filenya, jangan antum lewatkan ya, jangan antum lewatkan. Apa nih? Mudhaf. Mudhaf kemana dia? Mudhaf ke taqumus sa'ah. Ini disebut dengan mudhaf ilal jumlah. Pada lafaz taqumus sa'ah itu jumlah. Jadi dulu sekitar tahun 2009 atau 2010. Jadi di pondok pesantren ada ustadz sehingga anak habis sholat, anak dekati, kebetulan sholatnya samping anak, ingat anak itu dinding masjid seperti itulah posisinya, duduknya di sana. Anak tanya, ini apa ustadz? Dibaca yauman, sambil anak pegang mushaf dibaca yauma. Kenapa enggak yauman? Ustadz itu bilang gini, itu mudhaf ila jumlah. Antum lihat kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Nah, faedah yang seperti ini sampai sekarang nempel. Ana cek di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Dan faedah itu memang ada. Kalau dulu di zaman ana ya, itu termasuk kitab yang wajib punya para penuntut ilmu, Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Itu hampir setiap kita punya, kitab andalan favorit Anda punya. Jadi secara global ilmu nahwu itu ada di situ, ada ilmu sharaf, ilmu nahwu. Jami'ud Durus Al-Arabiyah terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ilmu nahwu, bagian kedua ilmu sharaf. Ya ilmu nahwu, ilmu sharaf itu ya ikhwan, bahasa Arab itu selain antum belajar dengan guru, antum juga harus perlu mempraktekkannya, perlu berpikir dan perlu banyak membaca. Ya. Untuk apa tujuan utama tadi? Untuk kita mudah memahami kalam Arab, memahami Al-Quran, memahami hadis. Jadi intinya butuh proses. Untuk mengumpulkan sesuatu yang banyak itu butuh sesuatu yang sedikit tapi berulang.
Ini yang sering anak tekankan kepada antum. Anak ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Antum lihat yang dikerjakan sama Pak Slamet di depan itu, tempat duduk. Kumpulan apa itu? Pasir. Ya tidak, kumpulan batu. Sesuatu yang diambil, ada batu, pasir sedikit, ada semennya, kemudian batu bata, disusun, ditata rapi, menjadilah sesuatu yang bagus. Ya apa tidak? Demikianlah ilmu itu tadi. Antum kumpulkan sedikit, antum fahami ini mubtada, ini khobar, ini isim kana, ini isim inna, kemudian ini maf'ulun bihi, naibul fa'il. Antum fahami kaidah yang ada. Butuh proses, butuh waktu. Nah, kalau antum betul-betul mau sabar dengan yang faedah-faedah sedikit ini tadi, maka antum akan bisa mengumpulkan ilmu. Bisa mengumpulkan ilmu. Contoh seperti ini, adkhilu ala fir'auna. Oh, adkhilu ini apa sih? Oh, ini isim fa'il atau fi'il amr atau fi'il madhi. Kira-kira apa sih ini yang ada di benak antum? Oh, ini menurut ana adkhilu adalah fi'il amr, bukan isim fa'il, bukan fi'il madhi, bukan juga fi'il mudhari. Berarti kalau dia fi'il amr butuh sesuatu, objek, namanya maf'ulun bihi. Apa sih maf'ulun bihinya? Itulah yang namanya melatih ilmu nahwu. Sampai kapan? Sampai antum membaca huruf per huruf itu tadi mudah bagi antum. Nah, saking seringnya antum akan tahu. Derajat-derajat ilmu nahwu itu tadi. Nah, ini yang sering anak tekankan kepada antum, tolong dimurajaah, tolong difahami. Orang lihat para ulama, kalau sudah bergelut dalam bidang hadis, gampang. Para muhaddisin itu lihat, orang yang muhakkikun, ya, kalau sudah bergelut dengan bidang hadis, ketika baca sanad, mereka bisa menghukumi. Kita enggak mesti, kalau anak terlalu jauh sih cita-cita mau menjadi ahlul hadis. Ya. Paling tidak minimal ketika kita membaca mudah. Misalkan ada sanad dalam Sahih Bukhari. Ya, kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abul Yaman. Qala akhbarana Syu'aib anil A'raj an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Orang yang ahlul hadis, biasa bergelut hadis, akan tahu. Abul Yaman namanya Al-Hakam ibn Nafi Al-Himsi. Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar. Abu Zinad, oh Abu Zinad ini adalah Abdullah bin Zakwan. Al-A'raj, oh Abdurrahman ibn Hurmuz. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Itu semua akan termudahkan apa? Ya, sebagaimana kata salaf, ketika seseorang belajar, awal kali belajar itu adalah al-istima', thumma al-faham. Nah, antum ini, mohon maaf, antum ini faham apa enggak? Atau cuma mau duduk saja? Adakah antum keinginan untuk memahami? Di situ tadi, adakah keinginan antum ingin memahami? Kunci belajar itu antum masih muda, adalah keinginan untuk memahami. Anak sering ngomong sama antum, jangan sampai terlewatkan. Udah dunia nggak dapet, ya maaf, udah dunia kita ini malu-maluin. Pas urusan agama, ad-din juga tidak ada bobotnya. Paham? Nah, ini anak memotivasi, bukan ngerendahkan. Sebagian orang kadang wali santri dengar anak ngomong kayak gini tersinggung, katanya ngerendahin.
Ana sering ngomong sama antum, kalau antum berasal dari keluarga yang miskin, maaf, bukan keluarga yang mampu, kalahkan orang-orang yang berasal dari keluarga yang kaya dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu salaf yang bilang, idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Ini motivasi ana dari dulu. Kalau orang bisa kalahkan antum dari sisi dunia, kalahkan mereka dari sisi akhirat. Orang bisa kalahkan antum dengan pencapaian titik dunianya seperti ini, kalahkan mereka dengan ad-din. Gitu loh. Lihat Dr. Vicky itu, nah, motivasi untuk antum. Orang-orang selevel dia, ada spesialis ini, ya enggak? Orang mapannya tuh luar biasa. Seorang dokter yang duit bulanannya itu sampai mungkin ratusan juta. Banyak ya dok ya. Seangkatan antum kuliah. Nggak hitung lagi jaknya. Ya enggak? Kalau beliau ngomong sama ana, ini motivasi untuk antum. Kalahkan orang dari sisi spesialis, apa istilah antum nyebutnya? Spesialis ilmu syar'i. Kalahkan dari sisi ilmu syar'i. Paling tidak ketika ketemu mereka kita tidak minder. Ya toh? Ketemu dengan para dokter-dokter spesialis yang luar biasa, kita tidak minder. Bisa, maaf ya, bukannya kita mau sombong-sombongan, kita juga bisa busungkan dada loh. Saya punya ini. Nah ini. Sodori kitab gundul, acak. Mantan santri 7 tahun. Ya enggak? Ngumpul sedal jepit pula. Yang tadi motor ngengkol pula, minjem pula. Spakbor pecah. Itu tadi tidak main dari dulu anak mondok. Paham baik-baik. Camkan, ini cuma motivasi. Ya. Itu salaf. Jadi untuk antum ya di murojaah. Jangan, kalau enggak, nah lihat kemarin Pak Samad kerja, yang lain tidur. Ya murojaah, kalau enggak mau bantu ya murojaah, pegang nahunya. Ya enggak? Durus khassa ini kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala. Jangan antum anggap remeh. Kalau dulu di Yaman Syekhuna Abdurrahman Al-Adani beliau mengatakan unwan talibil ilmi ad-durus al-khassah. Tanda penuntut ilmu itu hadir di daras khusus. Kalau kita di Indonesia ini enggak ya. Tanda talibul ilmi itu hadir takbir akbar, kajian-kajian tematik, enggak. Kalau kami kan kajian di tematik, enggak mana ada nyatat. Ya. Yang membuat jadi itu durus khusus seperti ini tadi. Camkan baik-baik, mumpung belum terlambat. Semakin hari maju umur antum. Ya, nanti udah masuk umur 30 ya khalifah ya. Nah, baru 30. Tapi insyaallah khalifah siap ke Yaman. Kalau udah ke Yaman khalifah tahun depan anauzir di sini. Ya udah kayak. Bercanda ya khalifah, kaget antum kaget ada aku tak jadi kiaman, aku pindah dulu. Pindah. Terlalu kecil mental. Jangan kayak ada santri dulu di sini. Nah bilang, HP antum mau diserahkan atau antum mana keluarkan di sini? Ustaz, ana pilih keluar aja Ustaz. Keluar. Menyelesaikan masalah enggak? Mau enggak? Sepekan yang lalu anak sama-sama Sarip, anak teleponan, telepon video call. Lagi ngapain? Halo Ustaz. Oi cewek itu juga jangan dan ditutupnya kamera. Tidak Ustaz. Lana putus kan Ustaz. Tapi anak nila futur Ustaz, sholat juga lah jarang. Kagian sholat balik Ustaz akhir tahun ini ke Palembang mengunjungi Darul Hadis. Jangan jauh, masih Islam kan? Masih Ustaz, cuman futur bae tidak sholat. Yang kelantung. Nah, lingkungan pempengaruh. Ya doakan baik. Banyak yang alumni Darul Hadis ini subhanallah ya ikhwan.
Ana pesan juga sama antum satu. Dari dulu, jangan antum anggap ketika antum tidak betah di sini, mungkin antum mandang Ustaz Abdurrahman ini ngoceh, negor, pecahnya, ana pindah. Ingat, sebagian pondok tuh ustadznya tidak ngoceh-ngoceh seperti lisan ana nih, ya enggak? Tapi langsung, ya ada santri yang ana hitung leh, Palembang, Linggau sekali, Muara Bungo sekali, 4. Nah ini calon kelima ini, tolong Jambi, ya, 5 pondok pesantren, bayangkan antum. Ini motivasi untuk antum, supaya antum punya perhatian. Jangan keluar dari antum mandang kalau anak keluar dari hadis insya Allah enggak ya kawan. Antum hitung, anak malas nyebutkan nama-namanya yang sekarang lah jadi SMA, jadi sekolah SMA, aduh sudah mondok pindah, sudah balik lagi SMA. Pondok lain itu semakin banyak santri, semakin aturan manajemennya paling bagus, itu semakin lebih ketat. Antum di sini masih ngurusinnya anak, jadi baik-baik sama anak, siko. Nah, problemnya itu tadi, inti kunci ada pada anak. Ini anak pesan sama antum, yuk belajar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Sesungguhnya seorang hamba tatkala diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan para pengikutnya, maksudnya pengantar jenazah tadi sudah berpaling dari dia, balik maksudnya, wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Sesungguhnya hamba yang di kuburan tersebut mendengar suara qara. Qara itu artinya pukulan sendal, suara sendal itu tek 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 tek. Ya. Jadi ketika orang balik, antum ngantarkan jenazah, ketika antum balik, itu jenazah dengar suara sendal. Wah, khalifah balik, wandi balik. Aduh, kita ditinggalkan. Atahu malakani fayuqidanihi. Lalu dia didatangi 2 malaikat, kemudian malaikat tersebut mendudukkannya. Fayaqulani. Lalu kedua malaikat tersebut mengatakan, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apa yang dulu engkau katakan tentang seseorang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Apa pendapatmu? Apa keyakinanmu terhadap ini orang yang bernama Muhammad? Fa ammal mu'min fayaqul, adapun mukmin pasti dia akan mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Itu kalau mukmin. Fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lalu dikatakan kepada dia, lihatlah kepada maq'adika, tempat dudukmu, minan nar, tempat dudukmu dari neraka. Coba lihat, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, sungguh Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Fayarahuma jami'an, lalu dia melihat keduanya. Maksudnya apa? Melihat tempat duduk di surga dan di neraka. Wa ammal munafiq, maksudnya apa? Jatah dia yang harusnya masuk neraka diganti masuk surga, gitu loh. Wa ammal munafiq, adapun munafik, wal kafir fayuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini, yaitu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, lihat. Apa jawabnya dia? La adri kuntu aqul ma yaqulun nas. Dulu katanya dia, aku tidak tahu. Dulu aku mengucapkan, meyakini, melakukan ma yaqulun nas. Apa yang dilakukan oleh orang, apa yang diucapkan oleh orang. Maksudnya apa? Taklid saja, tidak membangun di atas ilmu. Gamis-gamis, cadaran-cadaran, jilbab besar. Ya enggak? Tidak dibangun di atas ilmu. Fayuqal la daraita wala talaita. Engkau tidak tahu, tidak membaca. Wa yudrabu bimatariq min hadidin darbatan. Lalu dipukullah dia dengan palu dari besi.
sekali pukulan, dar. Fayasihu sayhatan, lalu dia berteriak dengan teriakan yang yasma'uha man yalihi ghairas saqalain, ya, bisa mendengarnya orang yang di sekelilingnya, ya, ghairas saqalain, kecuali as-saqalain. Apa saqalain? Jin dan manusia, ya, jin dan manusia. Saqalain itu jin dan manusia, ya. Jangan nanti anak pesan sama antum jangan gulu terhadap anak pribadi. Nanti sampai antum gulu. Ustaz Abdurrahman, Imamus Saqalain, ini gulu, ya. Dulu ada orang melantunkan bait syair di Darul Hadis Dammaj, ya. Dia mengatakan ya Imamus Saqalain, ya, memuji Syekh Yahya Al-Hajuri. Ini hulu, ya, dikritiki oleh para masyayikh dan para ulama. Wa an Zaid ibn Thabit, dari Zaid bin Thabit, kata Zaid bin Thabit, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil umma tubtala fi quburiha. Kata Zaid bin Thabit, umat ini diuji di kuburannya. Falaula alla tadafanu, kalau bukan karena kalian saling menguburkan, la da'autullaha, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, ayyusmi'akum min azabil qabr alladhi asma'u minhu, niscaya aku akan minta kepada Allah agar Allah mempendengarkan kepada kalian berupa azab kubur yang telah aku dengar. Kata Rasul, umat ini tubtala fi quburiha, akan diuji di kuburan, ya, umat Islam ini. Kalau bukan karena kalian saling menguburkan satu sama lain, niscaya aku akan mohon kepada Allah agar Allah mempendengarkan kepada kalian azab kubur. Kaget kalau betul-betul kita bisa dengar azab kubur, antum tidak galak ke kuburan, ya tidak? Ya tidak, Pak tidak kati orang punya rumah dekat borang itu, centang centung, ada azab kubur, berisik juga kan? Rawahu Muslim. Qala Abu Hasan Al-Asy'ari fi risalatihi ila ahli sagar, wa ajma'u ala anna adzabal qabri haqqun wa anna an-nas yuftanuna fi quburihim ba'da ayyuhyawna fiha wa yus'aluna fayuthabbitullahu man ahabba tathbitahu. Para ulama ijma bahwasannya adanya azab kubur itu hakun, hak, benar. Wa anan nas yuftanun, para ulama juga sepakat bahwasanya umat manusia itu akan difitnah di kuburan mereka setelah mereka dihidupkan, ya, ba'daan yuhyauna fiha, setelah mereka dihidupkan di kuburan tadi. Kan mereka mati, kemudian mereka dihidupkan, maksudnya itu pindah ke alam kubur, ya, yuhyauna itu dihidupkan di alam kuburan tadi. Wa yus'aluna, mereka ditanya, fayutsabbitullahu man ahabba tasbitahu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengokohkan siapa yang ingin Allah kokohkan. Wa qala Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, Ibnu Abdul Bar mengatakan dalam kitab At-Tamhid, fitnatul malaikin munkarun wa nakir, fitnah dua malaikat, munkar dan nakir. Al-athar fi hadza mutawatirah, asar dalam bab ini mutawatirah. Wa ahlus sunnah wal jamaah kulluhum 'alal iman bidzalik wa la yunkiruhu illa ahlul bidah. Ahlus sunnati wal jamaah seluruh mereka mengimani akan hal tersebut, wa la yunkiruhu illa ahlul bidah, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bidah. Nah, untuk azab kubur ini, ya ikhwan, untuk azab kubur itu terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW dan juga pada umat-umat yang lain. Semuanya ada azab. Untuk fitnah kubur itu terjadi pada umat Islam dan juga umat selain umat Muhammad SAW. Maksudnya umat-umat sebelumnya juga ada fitnah kubur, ya. Kemudian
Ada orang-orang yang dikecualikan dari fitnah kubur. Ada orang-orang yang dikecualikan. Ya. Di antaranya orang yang mati dalam keadaan syahid, tidak ditanya di kuburannya. Nabi SAW mengatakan, kafa bi barakatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah tebasan pedang yang melesat di kepalanya tadi yang membuat dia tewas, itu dianggap sebagai fitnah. Ya. Jelas? Juga Nabi kita Muhammad SAW tidak ditanya di alam kubur. Ada beberapa poin dan mungkin insya Allah nanti pada waktu yang khusus ya. Intinya pelajaran kita di pagi hari ini tadi menetapkan adanya fitnah kubur, naimul kubur, dan azab kubur. Nah ini ada sebagian orang yang menisbatkan kepada Islam mengingkari fitnah kubur, azab kubur, dan yang semisalnya tadi. Katanya tidak ada. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, antum murajaah, ingat ini luar biasa bagus ya kalau antum hafalkan hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, itu menambah maklumat bagi antum. Ya, menambah maklumat bagi antum. Ilmu itu dipelajari dan dihafalkan. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.